Shalom, kembali lagi dalam eksposisi kitab Imamat dan kali ini kita sudah di pasal 2 ayat kelima. Imamat pasal 2 ayat kelima. Mari kita perhatikan Alkitab kita. Jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dipanggang di atas panggangan, haruslah itu dari tepung yang terbaik, diolah dengan minyak berupa roti yang tidak beragi. Melanjutkan dari ayat 4 sebelumnya, ini adalah korban sajian yang berupa roti. Ya, jadi ini masih berupa tentang hasil bumi yang terbaik yang harus dipersembahkan orang Israel kepada Allah lewat korban sajian. Kalau ayat 1 sampai 3 itu kemarin berbicara mengenai tepung terbaik atau gandum, maka ayat 4 dan 5 ini adalah tentang roti. Makanya dimulai di ayat 5, perhatikan kalimat awalnya. Jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dipanggang di atas panggangan. Jadi kemungkinan besar nanti roti itu atau hasil bumi yang terbaik itu berada di atas panggangan yang sudah disediakan di lempengan seperti itu. Sama seperti di ayat 4. Haruslah itu dari tepung yang terbaik. Lagi-lagi muncul kalimat tepung yang terbaik. Di ayat 4 muncul kalimat tepung yang terbaik. Ya. Di ayat pertama muncul kalimat tepung yang terbaik. Sampai ayat kelima sudah 3 kali kalimat tepung yang terbaik muncul. Ini menjadi kalimat yang sangat penting dan harus kita garis bawahi. Ya. Korban sajian dari yang dipanggang di atas panggangan. Jadi kemungkinan roti panggang ya. Sudah dipanggang di atas lempengan, dimasak gitu ya. Seperti di oven. Harus itu tetap dari tepung yang terbaik. Ya, Allah mau bilang apapun bentuk korban sajianmu, korban hasil bumimu yang akan kau persembahkan, semua harus berasal dari tepung yang terbaik. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau muncul kalimat yang terus berulang-ulang di ayat-ayat satu perikop, berarti kalimat itu menjadi kalimat inti dari kisah di perikop tersebut. Dan sampai pasal 5 kita sudah menemukan 3 kali kalimat tepung yang terbaik diulang-ulang dalam korban sajian ini. Ya. Jadi baik itu mau dibakar, baik itu mau dipanggang, ayat 4 itu dibakar, ayat 5 ini dipanggang, semua harus berasal dari tepung yang terbaik. Lalu perhatikan kalimat terakhir ayat 5. Diolah dengan minyak, selalu juga dengan muncul kalimat diolah dengan minyak, ya harus memakai minyak, berupa roti yang tidak beragi. Di ayat 4 saya sudah jelaskan roti yang tidak beragi itu bukan roti yang mengembang, ya. Roti tipis, ya, karena ragi itu tidak cocok dengan iklim Timur Tengah sehingga bisa membuat tepung terbaik menjadi rusak atau roti itu gampang busuk. Ya, makanya berupa roti yang tidak beragi. Pada dasarnya sama prinsipnya dengan ayat keempat. Ya, korban sajian ini tetap harus menjadi tepung yang terbaik. Diolah dengan minyak, diolesi dengan minyak sama saja. Dan menghasilkan roti yang tidak beragi. Ya. Ragi sering sekali dalam Alkitab bahkan di Perjanjian Baru dikaitkan dengan kemunafikan atau kesombongan yang disematkan Yesus kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Ragi itu membuat busuk ya, itu digambarkan sebagai hal-hal duniawi yang membusukkan ya, menyebabkan manusia itu jauh dari Tuhan dan membuatkan manusia itu munafik di hadapan Tuhan. Jadi ragi itu memang dari awalnya di Perjanjian Lama sudah tidak diperintahkan oleh Allah. Apa aplikasi yang bisa kita dapat di ayat kelima ini? Sama saja dengan ayat keempat, Bapak Ibu Saudara. Jika kita sudah tonton di ayat keempat, yang pertama lagi-lagi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Mau dalam bentuk apapun, korban sajian ada yang dibakar, ada yang dipanggang, tapi semua harus terbaik. Ya, bahan olah tepung yang terbaik berarti yang terbaik dari dalam diri kita. Mau itu berupa uang kita, harta kita, semua pemikiran kita harus kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kristus sudah menebus kita. Allah memberikan anak yang tunggal sebagai yang terbaik untuk menebus umat pilihannya. Maka umat pilihannya harus memberikan terbaik kepada Tuhan. Mengembalikan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan kita pikir harta itu adalah milik kita. Tidak ya. Bukan hanya 10% tuh Tuhan. 100% itu sebenarnya adalah punya Tuhan. Makanya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengembalikan kepada Tuhan. Lalu dari makna roti yang tidak beragi, maka kita janganlah seperti orang yang munafik ya, sama seperti ahli Taurat dan orang Farisi
yang seakan-akan mengenal Tuhan, yang seakan-akan menyembah Tuhan, memberi persembahan kepada Tuhan, tapi tidak dari hati yang tulus ya. Ya, ahli Taurat dan Farisi seorang pengajar Israel yang disegani, tapi kelakuan mereka jauh dari apa yang mereka ajarkan. Oleh karena itu umat percaya, umat gereja Tuhan di zaman sekarang, jangan datang ke gereja, jangan memberi persembahan, tapi tidak ada niat kita untuk mengenal Yesus lebih dalam. Tidak ada niat kita mengikuti langkahnya, sangkal diri pikul salib. Itu sama saja kita munafik di hadapan Tuhan. Nah, ini yang saya katakan supaya kita jangan menjadi Kristen agamawi. Ya. Maka kita harus menjadi Kristen yang betul-betul mengalami Tuhan, lahir baru, sehingga seluruh hidup kita ini menjadi persembahan yang terbaik di hadapannya. Ini yang bisa kita lihat di Imamat pasal 2 ayat ke-5. Jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dipanggang di atas panggangan, haruslah itu dari tepung yang terbaik, diolah dengan minyak berupa roti yang tidak beragi. Kita akan lanjutkan ayat 6, kelanjutan dari roti yang dipanggang ini, panggangan ini, tetap dalam eksposisi kitab Imamat, 1 hari 1 ayat.